Halo teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa kembali. Nah, kita beberapa pertemuan yang lalu di part video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang himpunan penyelesaian dan latihan-latihan soal tentang pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak itu sendiri, dan ini adalah dibaca mutlak X, ya, di mana X, jika X ya, X-nya positif, jika X lebih besar atau sama dengan 0 ya, dan negatif X di mana X-nya lebih kecil dari 0 ya, ini tidak ada sama dengan ya, itu lebih kecil dari 0, itu definisinya. Nah, contoh ya, di mana mutlak negatif 10 ya, atau mutlak min 10 sama dengan 10, jadi mutlaknya hilang, negatifnya hilang ya. Ya, mutlak 10 sama dengan 10, itu positif ya. Nah, contoh ya, misalnya X sama dengan negatif 10, ya mutlak X-nya. Nah, kalau dimutlakkan negatif 10, ya sama dengan, berarti negatif kita kalikan dengan negatif 10. Ya, jadi positif ya, jadi mutlak 10 sama dengan 10. Ya, dimana X-nya min 10 itu lebih kecil dari 0. Ya, nah berarti ini ya, lebih kecil dari 0. Nah, sekarang yang X-nya sama dengan 10 ya, dimana mutlak X ya sama ya, mutlak X mutlak 10 sama dengan 10. Yang jadi definisi dari nilai mutlak itu sendiri ya, ketika ada negatif di dalam mutlak maka akan menjadi positif. Ya, apabila teman-teman sudah paham, ya silakan dicatat. Kita selanjutnya ke sifat-sifat mutlak ya. Yang pertama yaitu mutlak AB ya sama dengan mutlak A dikali B ya kalau dipisahkan ya. Yang kedua ya mutlak A per B ya sama dengan mutlak A per mutlak B ya. Yang ketiga yaitu mutlak A plus B lebih kecil atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Yang keempat yaitu pengurangannya ya, mutlak A min B lebih besar atau sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Ya, contoh untuk nomor 1, misalnya ada 2 ya. Nah, 2 kita anggap sebagai A-nya, B-nya min 3 ya. 2 dikali mutlak ya, mutlak 2 dikali min 3 itu sama dengan mutlak min 6 ya. 2 dikali min 3 min 6. Itu hasilnya 6 ya. Yang selanjutnya ketika kita pisahkan ya, mutlak 2 dikali mutlak min 3 yaitu sama dengan 2 dikali 3. Itu sama dengan 6. Berarti ini sama dengan ya, ini sama saja. Oke, yang selanjutnya mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B ya, dimana mutlak 2 per min 3 itu sama dengan 2 per 3 ya. Kalau kita pisahkan ya, mutlak 2 per mutlak min 3 itu 2 per 3. Ini juga sama dengan ya, ketika kita pisahkan satu per satu. Baik, yang nomor 3 ya. Ya, ini contohnya ya, nomor 3. Kita ke nomor 3 dulu, ini contohnya di mana 2 ya plus min 3 ya, min 3 sama dengan itu 2 dikurang 3 ya, min 1 itu sama dengan 1. Nah, ketika kita harusnya ya, yang pertama itu dia akan lebih kecil ya. Ya, mutlak A ditambah mutlak B. Kita pisahkan, mutlak 2 ditambah mutlak 3 ya, berarti 2 ditambah 3 ya. Ya, ini 2 ditambah 3 harusnya ya, dijadikan positif. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi benar ya. 1 kurang dari 5. Berarti A plus B ini lebih kecil dari mutlak A plus mutlak B. Ini ya, ini benar. Yang kedua, ya ini ya, pengurangannya A min B ya. Berarti 2 dikurangi min 3 ya. Min 3 sama dengan plus ya. Jadi mutlak 5 sama dengan 5 ya. Yang selanjutnya yaitu 2 ya. Mutlak 2 dikurang mutlak 3 ya. Dimana 2, ini mutlak 3 itu 3 ya. 2 dikurang 3 negatif 1. Berarti 5 lebih besar dari negatif 1, itu benar. Ya, itu terbukti. Berarti di sini dari sifat-sifatnya setelah kita buktikan ternyata benar. Baik, kalau teman-teman sudah paham silakan dicatat. Kita lanjutkan ya, kita masuk ke pertidaksamaan mutlak ya. Ya, di mana yang A ya mutlak X lebih kecil atau sama dengan A jika dan hanya jika negatif A lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan A ya. Dimana sama dengan pertidaksamaan itu sudah kita bahas sebelumnya, tapi ini dengan harga mutlak ya. Jadi negatif A lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan A ya, sama ya di sifat antara di pertidaksamaan ya. Ini dikhususkan ke pertidaksamaan mutlak. Yang B, mutlak A lebih kecil
atau sama dengan lebih besar atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil atau sama dengan min A. Ya, nanti kalau ada beberapa soal seperti ini silakan digunakan sifat-sifatnya seperti ini ya. Buktinya ya, kita buktikan yang A ya, di mana X lebih kecil atau sama mutlak X lebih kecil atau sama dengan 2 jika dan hanya jika min 2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 2. Ya, kita misalkan ya X-nya sama dengan negatif 1 ya, di mana jika mutlak negatif X sama dengan 1 lebih kecil atau sama dengan 2. Itu betul ya, karena 1 lebih kecil atau sama dengan 2, berarti ini betul. Nah, yang kedua, kita umpamakan X-nya sama dengan 3 ya, mutlak 3 sama dengan 3. Lebih kecil atau sama dengan 2, benar nggak? Harusnya lebih besar, berarti sini salah. Ya. Contoh yang kedua, yang B ya. Mutlak X lebih besar atau sama dengan 2 jika dan hanya jika X-nya lebih besar atau sama dengan 2 atau X-nya lebih kecil atau sama dengan min 2. Ya, kita contohkan ya, X-nya kita misalkan X sama dengan 3. Ya, jika mutlak 3 sama dengan 3 lebih besar atau sama dengan 2, itu betul ya, karena lebih besar, 3-nya lebih besar. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Ya, jika mutlak 0 sama dengan 0 lebih harusnya di sini lebih kecil ya, karena di sini lebih besar berarti salah. Tidak sesuai dengan sifatnya ya, karena setelah kita buktikan itu salah ya. Jadi inilah teman-teman dari pertidaksamaan, nanti ketika ada beberapa persoalan atau soal-soal bisa menggunakan sifat-sifat ini. Ketika teman-teman sudah paham, silakan dicatat. Baik, yang kedua kita akan bahas akar kuadrat ya. Yang tadi, yang pertama 1 pertidaksamaan mutlak, yang kedua akar kuadrat ya. Nah, di sini ada akar X kuadrat itu sama dengan akar X ya. Nah, terus contoh ya, akar 16 sama dengan 4 ya, bukan plus minus 4 ya. Ingat, bukan plus minus 4. Dan X kuadrat sama dengan 16, di mana 4 kuadrat itu sama dengan 16, min 4 kuadrat juga sama dengan 16 ya. Karena ingat, ketika negatif kita kali dipangkatkan akan menjadi positif ya. Nah, misalnya X plus minus akar 16 sama dengan plus minus 4 ya. Itu ya, kita sudah pernah membahas sebelumnya di materi yang sudah berlalu ya. Yang ketiga yaitu pangkat 2 ya, dimana mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Nanti kalau ada beberapa persoalan atau soal-soal bisa digunakan seperti ini ya. Kita langsung ke contoh ya. Nomor 1 itu mutlak X min 2 ya, mutlak X lebih 2 lebih besar ya, lebih besar 1. Nah, X min 2 lebih besar 1, ingat ya, berarti kita menggunakan yang sebelumnya tadi ya teman-teman. Nah, ini berarti X ya, atau X min 2 lebih kecil min 1 ya. Nah, X kita peroleh ya. Nah, kita peroleh X lebih besar 3 ya, dimana ini kita mencari X-nya berarti 1 dipluskan 2 dapat 3 ya. Atau ini ya, nah kalau kita cari X-nya berarti min 1 plus 2 ya, itu 1 ya. Jadi kita bisa membuat garis bilangannya di mana 1 sampai 3 ya. Nah, disinilah. Jadi himpunan penyelesaiannya di mana X lebih kecil dari 1 atau ya X lebih besar dari 3. Seperti itu. Soal nomor 2 ya, di mana X min 2 lebih kecil 1 jika dan hanya jika min 1 lebih kecil X ya, lebih kecil X min 2 lebih kecil 1 ya. Nah, ini 1 ya, dari mana? Yaitu min 1 plus 2, yaitu 1 ya. X-nya berarti 1 plus 2 3 ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah di mana X1 lebih kecil X lebih kecil 3 ya. Kalau kita buat himpunan penyelesaian garis bilangan seperti ini, berarti 1 sampai 3 ya. Ya, jadi seperti itu contoh soalnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham, bisa ditulis. Baik, kita ke contoh soal nomor 3 ya. Nah, ini yang kita menggunakan kuadrat ya. Mutlak X min 2 lebih kecil 2 mutlak X plus 7 ya. Nah, di mana kita akan mengkuadratkan ya. Jadi mutlaknya hilang, jadi kita kuadratkan atau kita pangkatkan. Berarti X min 2 kuadrat lebih kecil 2 kuadrat. Ini sama-sama kita pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 semuanya. Jadi kita peroleh X min 2 kuadrat min ya 2 kuadrat X plus 2 lebih kecil dari 0. Ya, kita negatifkan ya, kita buat ruas kanan menjadi 0. Nah, di mana kita menggunakan, ingat ya, sifat yang seperti ini ya. Nah, X kuadrat min A kuadrat berarti ini X min 2 plus ya, plus 2, ini X plus A, X plus 7 ya.
Ini X min 2, ini dikurang ya, ini plus, ini kurang, sama ya, X plus 7. Ya, kita hilangkan pangkatnya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita sama-sama satukan dengan variabel X ya, dimana ini kita kalikan dulu ya, 2X plus 14 ya, sama juga min 2X min 14, jadi kita peroleh 3X plus 2 dengan sama-sama menyatukan dengan variabel X ya. Dan ini kita ketemukan min X min 16 lebih kecil 0. Nah, di sini 3X plus 12 sama dengan X sama dengan min 12, 3X sama dengan min 4. Dan ini min X min 16 sama dengan 0, di mana min X sama dengan 16, X sama dengan min 16. Ya, kalau kita buat dalam garis bilangan, maka terjadilah seperti ini ya. Jadi kita bisa uji dulu, uji titik ya. Dimana ini kita negatif 4 berarti sebelah kanannya min 3. Di sini ya 3x plus 2, 12. Jadi kita pakai min 3 ya. Berarti ini positif. Jadi min 3, min 16 kan negatif. Berarti positif dikali negatif, negatif. Ya karena sini sudah linier, maka kita akan silang atau selang-seling ya. Kalau di sini positif, maka di sini negatif, di sini positif, maka di sini negatif ya. Jadi sini karena yang diminta adalah negatif ya. Jadi kita kasih garis seperti itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya di mana X ya, X-nya kurang dari min 16 atau X-nya lebih ya, lebih besar min 4 ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah paham ya, teman-teman untuk contoh soal nomor 3 silakan dicatat. Ke latihan soal ya teman-teman, supaya teman-teman paham di mana nomor 1, 2 dan 3 saya akan bahas. 5, 6 dan 7 itu sebagai tugas atau PR, nanti dikumpulkan di classroom ya, ini tugas. Ya, jadi akan saya bahas nomor 1, 2 dan 3. Baik, yang pertama yaitu mutlak 2x plus 3 lebih besar sama dengan 2. Ya, di mana 2x-nya mutlaknya hilang ya, ingat menggunakan sifat, ada tadi sifat pertama ya, atau enggak sifat kedua. 2x plus 3 lebih besar sama dengan 2 atau 2x plus 3 lebih kecil atau sama dengan min 2. Itu sudah ada sifatnya ya, di mana 2x-nya lebih besar 2 dikurang 3 min 1, x-nya lebih besar min 1 per 2. Ya, itu sudah ketemu satu titik x-nya. Terus 2x plus 3 lebih kecil sama dengan min 2, di mana 2x-nya min 2 min 2 min 3 min 5, x-nya lebih besar atau sama dengan min 5 per 2. Ini ketemu titik kedua. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya di sini bisa diketahui bahwa nilai di mana x-nya lebih besar, ya, lebih besar atau sama dengan min 2, min 1 per 2 atau x-nya lebih kecil atau sama dengan min 5 per 2. Ya, jadi dari negatif tak hingga sampai dengan min 5 per 2, ya. Atau 1 per 2 ya sampai dengan tak hingga. Jadi itu ya untuk pembahasan nomor 1 teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham, ini menggunakan sifat yang saya sudah tuliskan tadi, silakan dicatat. Baik teman-teman, yang soal nomor 2 ya, tadi yang pertama sudah, sekarang soal nomor 2, di mana 2 min x, mutlak 2 min x lebih besar dan mutlak x plus 1 ya. Nah, sekarang mutlaknya hilang dan kita kuadratkan seperti sifat yang sudah saya bahas tadi ya. Kita harus terapkan, jadi x min 2 min x kuadrat lebih besar x plus 1 kuadrat. Nah, ini kita akan uraikan ya, kita faktorkan ya, dimana nanti akan menjadi di sini ya 2 min x dikali 2 min x ya, maka ketemu ini ya 4 min 4x ya. Jadi ini juga sama ya, kita faktorkan juga x plus 1 dikali x plus 1 ya, kita sudah bahas sebelumnya. Jadi ketemulah hasil ini ya, dimana ini kalau kita kurangi ya, jadi hilang ya. Jadi x kuadrat dikurang x kuadrat kan 0 ya, kita nolkan. Jadi yang sama-sama variabel x kita gabungkan ya, min 4x min 4x sama 2x ya. Nah, jadinya min 6x ya. 4 dikurang 1 4 dikurang 1 ya 3 ya. Berarti min 6x ya, min 6x lebih besar sama dengan min 3. Ya, nah ingat setiap kita membalik tanda, ketika kita pertidaksamaan itu kita kalikan dengan negatif, maka ini hasilnya x lebih kecil dari 1 per 2 ya, dari min 3 ya, dari min 3 per, jadi x dari lebih besar ya, min 3 per min 6. Ketika kita balik tanda ya, kita kalikan dengan negatif, maka akan menjadi x lebih kecil dari 1 per 2. Jadi mana HP sama dengan dimana x lebih kecil dari 1 per 2
Nah, dari negatif K hingga sampai dengan 1/2 karena X kurang dari. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah paham, ingat menggunakan sifat-sifat itu ya biar teman-teman semua paham. Kalau sudah paham nomor 2, silakan dicatat. Baik, ya kita sudah mengerjakan latihan soal nomor 2, sekarang yang terakhir nomor 3 ya. Dimana nanti jangan lupa untuk PR tugasnya 5, 6, 7 ya. Baik, nomor 3 yang mutlak 3 min 5x lebih besar 1. 3 ya kita keluarkan mutlaknya 3 min 5x lebih besar 1 atau 3 min 5x kurang dari atau lebih kecil min 1. Ya, dimana ini ya kita nolkan ya, ruas kanan itu kurangi 1, berarti jadi 3 kurang 1, 2 min 5 per x lebih besar 0. Atau ini juga sama ya, jadi 4 ya, 3 plus 1, 4 min 5 per x lebih kecil 0. Nah, di sini ya kita samakan penyebut, jadi 2x min 5 per x ya lebih besar 0, atau 4 sama ya, kita samakan berkecil kali silang ya, 4x min 5 per x lebih kecil 0. Ya, ini yang A ketemu. Jadi kita sudah ketemukan ya, titik yang A itu adalah ya di sini ya, dimana x-nya ya, x-nya itu lebih kecil ya. Tuh ya, lebih kecil dari 5 per lebih kecil dari 5/4 dan 5/2 lebih besar ya. Ini x-nya lebih besar dari 5/2 dan ini x-nya lebih kecil dari 5/4 ya. Seperti ini kita sudah samakan penyebut, kita ketemu 2 titik ya. Dimana untuk yang pertama yaitu 5/2 ya. Nah, kita mencari titik-titiknya sama ya ketika kita ini 5/2 ya. Kalau diambil misalnya 6/2, berarti kita substitusikan ke sini ya. Jadi hasilnya itu positif. Itu karena dia sudah linier, berarti kita selang-seling ya, positif, negatif, positif. Ya, berarti yang diinginkan di sini apa? Itu lebih besar ya. Ya, lebih besar berarti positif. Yang kedua, yang B-nya ini yang diinginkan negatif ya. Jadi nanti kita ketemukan negativitas sama ya. Berarti kita ambil 6/4 misalnya di sini kita substitusikan, di sini positif, berarti kita silang ya, positif, negatif, positif. Yang diminta adalah yang negatif. Ya, berarti di sebelah sini ya. Oke, untuk menyatukan yang kita satukan berarti 0 ya, 5/4, 5/2 ya. Ya, jadi di sini sudah kita ketemu titiknya, himpunan penyelesaiannya itu x lebih kecil 5/4, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, atau x-nya lebih besar 5/2. Nah, jadi seperti itu ya untuk contoh soal atau latihan soal. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami ya apa yang sudah saya sampaikan. Ini sudah jelas, silakan teman-teman menggunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas. Kalau sudah mengerti, ini silakan dicatat. Ya, baik teman-teman, yang terakhir ya untuk di bab 1 yaitu tentang sistem bilangan real kita sudah selesai, dan ini ada latihan ulangan, silakan dikumpulkan besok ya. Jadi tidak ada perpanjangan waktu, hanya dikumpulkan besok. Nah, beserta tugasnya yang tadi 3 nomor ya. Ini untuk latihan ulangan, untuk tugasnya bisa dikumpul lusa. Ya, baik. Nah, di sini tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari garis bilangan dan garis bilangan dari ya. Yang pertama x kuadrat min 3x min 4 kurang dari lebih kecil dari 0. Nomor 2 4x min 3 lebih kecil dari 2x min 4. Nomor 3 min 2x plus 1 lebih kecil dari 3. Nomor 4 mutlak 5x plus 1 lebih besar atau sama dengan 6. Nomor 5 mutlak x per 2 min 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Nomor 6 itu mutlak 2x plus 1 lebih kecil atau sama dengan mutlak x min 3. Nah, di sini 1, 2, dan 3 itu merupakan pertidaksamaannya ya, tidak ada mutlaknya. Sedangkan nomor 4, 5, 6 dengan nilai mutlak atau harga mutlak. Silakan teman-teman kerjakan dan kumpulkan besok untuk latihan ulangan, sedangkan tugas tadi ya 3 soal itu dikumpulkan lusa ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua paham dengan penjelasan dari sistem bilangan real ya. Kita sudah banyak menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sistem bilangan real. Mudah-mudahan teman semua bisa paham dan bisa next video saya akan menjelaskan di bab 2 ya, yaitu fungsi dan grafik fungsi. Jadi teman-teman harus memahami di bab 1 dulu karena ada keterikatan atau saling keterkaitan satu sama lain. Baik, terima kasih.